Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Pasadi Penata dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Igede Permana Putra. Di sini kami berdua akan membawakan materi KIPAS, yang dimana materinya ialah interaksi, komunikasi, institusi, dan dinamika sosial. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakang. Latar belakang: interaksi, komunikasi, institusi sosial, dan dinamika sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Interaksi memungkinkan individu dan kelompok berhubungan, sedangkan komunikasi menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi. Institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan ekonomi mengatur kehidupan bersama. Sementara dinamika sosial mencerminkan perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat. Memahami konsep-konsep ini penting agar kita dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan menjaga keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang kedua ialah rumusan masalah, yang dimana akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk rumusan masalahnya, untuk nomor 1, bagaimana interaksi sosial memengaruhi hubungan dalam masyarakat. Yang nomor 2, apa peran komunikasi dalam membangun keteraturan sosial. Yang nomor 3, bagaimana institusi sosial berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Yang nomor 4, apa faktor yang memengaruhi dinamika sosial dan dampaknya. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan presentasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Tujuan presentasi. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep interaksi dan komunikasi dalam kehidupan sosial, serta mengidentifikasi peran masyarakat. Selain itu, presentasi ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sosial serta dampak terhadap kehidupan masyarakat. Baik, yang selanjutnya ialah pembahasan materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan membawakan pembahasan materi. Materi pertama ialah interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok. Dalam kehidupan sosial, interaksi menjadi dasar dalam membentuk masyarakat dan berkelangsungan melalui berbagai bentuk komunikasi serta aktivitas bersama. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-cirinya ialah melibatkan lebih dari satu individu atau kelompok. Terjadi komunikasi bersifat timbal balik, memiliki tujuan tertentu, berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertama, interaksi asosiatif, mengarah pada persatuan, kerjasama, mencapai tujuan bersama. Akomodasi, penyesuaian untuk menghindari konflik. Asimilasi, penghubungan budaya sehingga perbedaan semakin kecil. Akulturasi, penerimaan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli. Yang kedua, interaksi disosiatif, mengarah pada pencerahan, persaingan, perebutan sumber daya untuk kekuasaan, dan konflik. Benturan kepentingan antara individu atau kelompok. Kontravensi, ketidaksepakatan yang tidak sesuai menjadi konflik terbuka. Baik, materi kedua ialah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi menjadi dasar dalam interaksi sosial karena kemungkinan pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan. Unsur-unsur komunikasi. Pengirim atau komunikator, orang yang menyampaikan pesan, informasi yang ingin disampaikan. Media, sarana yang digunakan seperti lisan, tulisan, atau digital. Penerima komunikasi yang menerima pesan, umpan balik, tanggapan terhadap pesan yang diterima.
Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, berdasarkan cara penyampaian atau verbal. Menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan non-verbal. Menggunakan bahasa tubuh seperti wajah atau simbol. Yang kedua ialah berdasarkan jumlah peserta. Komunikasi terpersonal antara dua individu. Komunikasi kelompok antara beberapa orang dalam satu kelompok. Komunikasi massa melalui media seperti televisi, radio, atau internet. Yang ketiga, berdasarkan arah penyampaian. Satu arah, pesan hanya dikirim tanpa respon langsung. Seperti dalam siaran berita, dua arah terjadi timbal balik. Seperti dalam percakapan diskusi. Baik, materi yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh teman saya. Adalah institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem norma dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Contohnya, keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan agama. Fungsinya adalah menjaga ketertiban, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan membentuk norma serta nilai sosial. Dinamika sosial adalah perubahan dalam masyarakat akibat faktor internal, nilai teknologi, populasi, dan eksternal. Globalisasi, bencana budaya asing, perubahan bisa lambat, evolusi atau cepat, revolusi dengan dampak positif seperti kemajuan teknologi dan negatif seperti kesenjangan sosial. Di sini saya akan membawakan kesimpulan dari materi saya dan teman saya di sini, yang dimana kesimpulan dari materi saya dan teman saya ialah interaksi, komunikasi, institusi sosial, dan dinamika sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Interaksi membangun hubungan antar individu. Komunikasi memungkinkan pertukaran informasi. Institusi sosial menciptakan aturan untuk keteraturan hidup, dan dinamika sosial mendorong perubahan dalam masyarakat. Memahami konsep-konsep ini membantu kita beradaptasi dengan lingkungan sosial dan terus berkembang. Sekian dari materi kami berdua. Apabila kami ada salah penyampaian materi dan salah kata, mohon dimaafkan karena kami masih belajar. Sekian dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.